Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribuna Dewi Anggra dengan NPM 1006060121076 dari Fakultas FMIPA Prodi Statistika kelas C. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Peran Statistika terhadap kasus pandemi COVID-19 yang melanda dunia tahun 2020 hingga 2021. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak dosen Hairul Pratikno, SSMA. Di KTI ini ada apa aja sih? Jadi, saya telah rangkum menjadi daftar isi dan daftar bagan yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, daftar isinya pertama berisi halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar bagan. Lalu didahului dengan bab 1, selanjutnya bab 2, bab 3, bab 4, dan penutup yaitu daftar pustaka, lampiran, dan riwayat penulis. Dan daftar bagan terdapat bagan 1 yang berisi perumusan masalah dan bagan 2 yang berisi pembatasan masalah. Bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi A. Latar belakang, yaitu berisi topik penelitian yang akan dibahas, masalah penelitian yang saya pilih, dan alasan melakukan penelitian pada topik dan masalah kali ini. Dan yang kedua, terdapat rumusan masalah. Di rumusan masalah kali ini, berdasarkan latar belakang yang sudah saya buat dan diperoleh gambaran tentang peran statistika terhadap kasus pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Adapun pembahasan rumusan masalah pada KTI ini, yaitu berdasarkan data statistika, apa yang menyebabkan kasus COVID-19 semakin meluas hingga ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, berdasarkan data statistika, mengapa kasus COVID-19 meluas hingga ke seluruh penjuru dunia? Dan yang ketiga, berdasarkan data statistika, bagaimana kasus COVID-19 meluas hingga ke seluruh penjuru dunia? Adapun bagian yang telah saya buat mengenai rumusan masalah ini, yaitu masyarakat dunia, pandemi COVID-19, dan hilangnya kasus pandemi COVID-19. Selanjutnya, C, yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan data statistika, pengaruh yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sangatlah luas jangkauannya. Maka dari itu, saya melakukan pembatasan masalah agar penelitian pada kali ini lebih optimal dan lebih inti. Adapun bagian 2 yang telah saya buat, yaitu tentang masyarakat dunia yang terfokus pada pandemi COVID-19 mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, selanjutnya akan menjadikan masyarakat dunia aman terkendali. D. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, dan selanjutnya manfaat penelitian. Selanjutnya E. Asumsi dan pertanyaan penelitian. F. Metode penelitian. Metode-metode yang saya gunakan pada KTI ini yaitu studi literatur dan mengambil dari berbagai situs internet. G. Sistematika penelitian. Untuk mengetahui pemahaman dalam penelitian ini, saya menyusun sistematika penulisan, yang dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan terakhir bab 4. Bab 2. Kajian teori yang berisi hakikat statistika yang didahului oleh pengertian statistika secara umum menurut KBBI, menurut para ahli yang terdiri dari menurut Marguerite F. Hall, menurut Anderson and Bancroft, menurut Sujana, menurut Sudrajat, dan terakhir menurut Wikipedia. Yang keempat, terdapat macam-macam statistika dan terakhir peran dan manfaat statistika. B. Hakikat pandemi COVID-19 yang terdiri dari pengertian pandemi
secara umum, dan menurut KBBI, selanjutnya pengertian COVID-19 secara umum dan pengertian pandemi COVID-19 secara umum. Dan terakhir, implementasi 5W1H. Yang pertama, apa yang dilakukan pemerintah dari masing-masing negara demi turunnya angka dari kasus COVID-19. Yang kedua, siapakah yang harus berperan dalam mengatasi turunnya angka dari kasus pandemi COVID-19? Yang ketiga, kenapa angka kasus COVID-19 berdasarkan data statistika masih menunjukkan kenaikan? Keempat, di negara mana saja angka kasus COVID-19 cenderung meningkat berdasarkan data statistika? Yang keenam, kapan kasus COVID-19 mulai masuk ke negara Indonesia? Dan yang keenam, bagaimana cara kita sebagai warga negara agar tetap beraktivitas meskipun masih terdapat kasus pandemi COVID-19? Selanjutnya, terdapat bab 3 yang berisi tentang proses dan hasil penelitian. Pendekatan dan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data valid yang ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, serta pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Dalam penelitian kali ini, saya melakukan penelitian menggunakan metode studi literatur yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Sesuai dengan teknik dan metode penelitian yang sudah saya rencanakan, penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 November 2021 hingga 30 Desember 2021. Adapun temuan hasil penelitian, yaitu tentang tanggapan tentang kasus pandemi COVID-19, media massa dalam mencari berita kasus pandemi COVID-19, frekuensi penaikan dan penurunan kasus pandemi COVID-19, peranan statistika dalam menangani kasus COVID-19, lalu kelebihan statistika dalam menangani kasus pandemi COVID-19, kekurangan statistika dalam menangani kasus pandemi COVID-19, dan terakhir, solusi mengatasi pandemi COVID-19. Dan terakhir pada bab ini yaitu pembahasan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini, saya melihat bahwa kasus pandemi COVID-19 semakin merajalela hingga ke seluruh penjuru dunia, dikarenakan masih banyaknya oknum yang mengadakan acara besar-besaran yang menimbulkan kerumunan, masih banyak oknum yang melakukan perjalanan tanpa kepentingan yang mendesak, seperti yang berjalan-jalan. Lalu maka dari itu, dibutuhkan cara penanggulangan yang tepat demi menangani atau meminimalisir kasus pandemi COVID-19. Salah satunya dengan cara ilmu statistika. Dan statistika, kita dapat merasakan atau kita dapat memprediksi pertambahan kasus pandemi COVID-19 yang hal itu dapat memberikan warning kepada masyarakat di daerah. Lalu, dengan keterbukaan data statistika juga berpengaruh bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat mengenai penanganan COVID-19 yang terjadi ini. Selanjutnya, bab 4, tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil penelitian kali ini, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus ini menginfeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang terberat yaitu Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus ini ditemukan yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang penyebabnya itu belum dikenal dan ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Namun, pandemi COVID-19 ini sekarang sudah menjadi sebuah momok yang mengerikan di seluruh penjuru dunia. Dan diperlukan banyak cara untuk menghentikannya. Salah satunya dengan bantuan statistik. Statistika merupakan ilmu
Statistika merupakan ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, mengklasifikasikan, dan mencari informasi yang tepat mengenai data numerik dan pengumpulan data. Dengan statistika diperoleh banyak manfaat guna menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, seperti pembuatan platform, pembuatan dashboard, melihat penyebaran virus berdasarkan mutasinya, dan prediksi jumlah kasus dan korban. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan dan sumber daya yang tersedia bersama-sama dan menanggulangi pandemi COVID-19, agar kehidupan menjadi lebih aman dan terjaga seperti sedia kala. Lalu B. Saran. Saya menyarankan kepada seluruh warga di dunia untuk selalu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat, lalu saling menolong dan selalu meminta pertolongannya agar pandemi COVID-19 ini cepat usai. Karena dengan kita saling bekerja sama, suatu masalah akan cepat teratasi. Selanjutnya, ada daftar pustaka. Saya telah merangkum daftar pustaka atau situs internet yang telah saya gunakan dalam KTI kali ini. Di sini telah banyak tercantum mengenai situs-situs yang saya gunakan. Selanjutnya, lampiran. Pada KTI kali ini, saya menggunakan atau saya mengambil 3 lampiran dari berbagai situs internet. Yang pertama, kurva kasus COVID-19 bulan Juni 2021, lalu jumlah kasus harian beberapa negara, dan kurva kasus COVID-19 di Indonesia saat ini. Selanjutnya, riwayat penulis. Tribana Dewianggrah dilahirkan di kota Cirebon pada tanggal 30 Oktober 2003, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Iskandar Ibnu Poni dan Kasama. Saya menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak di TK Negeri Pembina Cirebon pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri Ketilang Kota Cirebon dan tamat pada tahun 2015. Lalu saya melanjutkan sekolah saya di SMP Negeri 1 Kota Cirebon dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun itu juga saya melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Kota Cirebon dan pada tahun selanjutnya penulis pindah ke SMA Negeri 1 Kota Bandung dan tamat pada tahun 2020. Kemudian saat ini penulis sedang melanjutkan studinya di Universitas Islam Bandung jurusan Statistika Fakultas MIPA. Dan di sini saya menduga bahwa dampak positif dari adanya ilmu statistika dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ya sangatlah banyak, apalagi jika dijalankan dengan kerjasama antar sesama dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama seluruh warga di seluruh dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.